Kitab Mazmur merupakan himpunan dari 150 mazmur dan terbagi menjadi 5 kitab. Kitab yang keempat terdiri dari Mazmur pasal 90 sampai 106. Menjelang akhir dari kitab yang keempat ini, penyusun kitab Mazmur menempatkan 4 mazmur sebagai penutup, yaitu Mazmur pasal 103 sampai 106 yang berisi ungkapan iman dalam bentuk puji-pujian kepada Allah. Hal ini dapat dilihat di dalam Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 5. Di situ pemazmur menjelaskan 3 alasan mengapa Tuhan layak untuk dipuji. 3 alasan yang merupakan ungkapan iman kepada Tuhan. Ketiga alasan tersebut adalah, yang pertama, Tuhan layak untuk dipuji sebab Dia bersedia mengampuni segala kesalahan kita. Bukan sebagian besar, apalagi sebagian kecil, namun segala dosa kita. Ia bersedia untuk mengampuninya. Hal tersebut ditulis di ayat 3, kalimat pertama, sebagai berikut. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kalimat ini mengungkapkan betapa besar kasih dan kemurahan Allah kepada manusia yang penuh dengan dosa. Itu sebabnya ia layak untuk dipuji. Alasan yang kedua, Tuhan layak untuk dipuji sebab Dia bersedia menolong diri kita. Di dalam hal ini, Ia bukan hanya menolong umat-Nya dalam hal kehidupan rohani, yaitu dengan mengampuni segala dosa mereka, namun juga dalam kehidupan jasmani mereka. Hal tersebut ditulis di ayat 3 kalimat kedua sampai ayat 4. Yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Di sini ditulis bahwa Dia bersedia menyembuhkan umat-Nya secara jasmani, sehingga mereka ditebus dari lubang kubur. Artinya, di dalam kebaikannya, Allah bersedia menyembuhkan umat-Nya. Itu sebabnya Ia layak untuk dipuji. Alasan yang ketiga, Tuhan layak untuk dipuji sebab Dia bersedia memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Dengan kata lain, Ia bersedia memberkati umat-Nya dengan kebaikan-kebaikannya. Hal tersebut ditulis di ayat 5 seperti demikian. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Di sini kita melihat bahwa bukan saja Tuhan bersedia menolong umat-Nya secara rohani dan jasmani, Ia juga bersedia menyegarkan jiwa kita. Jiwa yang disegarkan dan yang diistilahkan dengan kalimat, masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Itu sebabnya Ia layak untuk dipuji. Kebaikan Allah yang telah Ia tunjukkan melalui pertolongan-Nya dalam Yesus Kristus bagi kehidupan rohani, jasmani, dan jiwani kita ini tidak boleh kita lupakan. Kebaikan-kebaikan-Nya itu menjadi dasar bagi kita untuk memuji-muji Dia dengan segenap batin dan jiwa kita. Di dalam iman kepada kebaikan Tuhan Yesus itu, mari kita datang kepada-Nya di dalam doa. Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali.
Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau maha kudus, namamu pun kudus. Kudus karena Engkau berbeda dengan yang lain. Kudus karena Engkau jauh lebih mulia dibandingkan semua ciptaanmu. Kudus karena sesungguhnya kebaikan, kemurahan, rahmat dan anugerah-Mu melampaui semua yang ada di dunia ini. Kesetiaan-Mu jauh melebihi kesetiaan manusia, jauh lebih tinggi sampai ke langit adanya. Oh Tuhan, pribadi yang maha kudus, ya Tuhan Yesus yang maha kudus, kepadamu kami merendahkan diri dan di hadapan-Mu kami menyerahkan hidup ini. Saudara-saudari, serahkan masa depan Anda ke dalam tangan Tuhan Yesus yang kudus dan penuh dengan limpah kuasanya itu. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kami memuji-muji Engkau ya Tuhan Yesus dengan segenap jiwa kami. Kami mengingat semua kebaikan-Mu karena Engkau pribadi yang maha baik. Dalam kebaikan-Mu Engkau bersedia menyerahkan nyawa bagi kami di kayu salib, mengorbankan diri-Mu bagi kami manusia yang hina dan berdosa ini. Sungguh baik Engkau ya Tuhan, sungguh baik karena Engkau gembala yang baik, yang menjaga kawanan dombanya dan menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Kepadamu ya Tuhan Yesus, gembala yang baik itu kami datang dan berlindung. Kepadamu kami menyerahkan diri kami. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus yang baik dan gembala yang baik itu senantiasa melindungi hidup Anda dari semua mara bahaya, dari semua sakit penyakit, dari segala malapetaka. Silakan saudara berdoa memohon perlindungannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau pribadi yang maha pengampun.
Di dalam kerelaan-Mu untuk mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami, Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu sampai mati di kayu salib, berkorban bagi kami manusia yang seharusnya dibinasakan karena kejahatan dan dosa kami. Tetapi dalam kasih-Mu, Engkau menghapuskan segala dosa-dosa kami, menjadikan kami manusia baru, dan memberikan masa depan yang baru bagi kami. Sungguh besar rahmat-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh besar anugerah-Mu. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Tak dapat kami selami, tak dapat kami pahami, tetapi kami alami dalam kehidupan ini. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus yang limpah dengan anugerah itu mengampuni Anda dari semua dosa-dosa Anda. Dengan merendahkan diri di hadapan-Nya, datanglah memohon pengampunannya. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Tuhan Yesus, Engkau bersedia menyembuhkan umat-Mu secara jasmani, jiwani maupun rohani. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Artinya di dalam Engkau kami punya pengharapan. Artinya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus kami punya masa depan. Masa depan secara jasmani, jiwani maupun rohani. Semuanya Engkau jamin dengan kesetiaan dan anugerah-Mu. Ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup ini. Saudara-saudari, serahkan semua beban dalam hidup-Mu dan harapan-harapan dalam jiwa-Mu ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh dengan anugerah itu. Silakan saudara berdoa dalam penyerahan diri kepadanya.
yang memahkotai Engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau setia. Dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Engkau limpah dengan rahmat, karena belas kasihan-Mu itu sungguh besar bagi kami. Sungguh besar melampaui keberadaan kami. Oh Tuhan Yesus yang limpah dengan kesetiaan dan rahmat, kepadamu kami memohon penyertaan dan tuntunan. Kepadamu kami berserah. Saudara-saudari mohon agar Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan menuntun hidupmu sebagai seorang gembala yang baik, yang selalu menjaga dan menuntun kawanan dombanya. Tolong Tuhan Yesus, katakan, berikan kepadaku pengertian akan jalan yang benar. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau bersedia melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada umat-Mu, sehingga hidup kami ini semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan. Sehingga kalau kami dapat hidup seperti hari ini, semua semata-mata karena kebaikan Tuhan. Kepada kebaikan-Mu kami memuji-muji. Kepada kebaikan-Mu kami menaruhkan harapan. Ya Tuhan Yesus, kepada kebaikan-Mu kami bergantung. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus yang baik itu memberkati rumah tangga Anda, memberkati pekerjaan, usaha, keuangan, ataupun studi Anda, memberkati kesehatan Anda, memberkati orang-orang yang ingin saudara doakan secara pribadi. Silakan saudara berdoa.
Tuhan Yesus yang limpah dengan kebaikan, Tuhan Yesus yang setia, Tuhan Yesus yang limpah dengan rahmat dan pengampunan. Kami sungguh bersyukur kepadamu, karena Engkau bersedia mengampuni segala kesalahan kami, bersedia menolong kami, dan melimpahi kami dengan kebaikan sehingga Engkau memuaskan hasrat kami. Oh Tuhan Yesus, di dalam Engkau semua yang kami perlukan tercukupi. Keperluan jasmani, jiwani, dan rohani Engkau cukupkan. Engkau menjadi jawaban atas hidup ini. Tuhan Yesus, Engkau jawaban yang kami perlukan. Engkau harapan dalam jiwa kami. Harapan yang tidak pernah mengecewakan. Kami sungguh bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lewati. Dan kami menyerahkan hari-hari yang akan kami lalui. Tuntun dan sertai anak-anak-Mu senantiasa. Kembali kami menyerahkan bangsa kami Indonesia yang besar ke dalam tangan Tuhan. Tolong pemerintah kami dari pimpinan yang di atas sampai di bawah. Tuhan berikan hikmat dan rasa takut akan Allah memenuhi hati mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri yang menjaga ketertiban atas negeri ini. Tuhan tolong mereka dalam menjalankan kewajiban mereka. Kami berdoa pakai gereja-gereja-Mu menjadi terang dan garam di tengah kehambaran dan kegelapan dunia ini. Sehingga orang dapat melihat bahwa di dalam Yesus Kristus ada jawaban. Di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar. Di dalam Yesus Kristus ada pertolongan. Dan hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Tuhan Yesus, saat ini saya berdoa untuk semua orang yang berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan. Ulurkan tangan-Mu yang meneguhkan. Ulurkan tangan-Mu yang mengangkat dan menguatkan hati anak-anak-Mu. Tuntun dan sertai hidup mereka satu persatu. Sembuhkan kehidupan rumah tangga mereka. Sembuhkan kehidupan jasmani mereka. Sembuhkan pekerjaan dan keuangan mereka. Sembuhkan masa depan mereka. Saya menyerahkan semua harapan dalam hati dari anak-anak-Mu. Ya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadamu. Kepadamu kami menyerahkan semua doa dan permohonan ini. Dengan mengalaskannya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin.